Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali. Kemarin tadi sudah sampai di pengenalan fungsi boolean ya. Nah, sekarang kalau saya punya fungsi boolean. Fungsi boolean. Ya. Kemudian ada fungsi komplementer. Nah, fungsi komplementer dari fungsi boolean tersebut saya singkat FB ya. Nah, ini merupakan penyederhanaan dari fungsi boolean tersebut. Caranya seperti apa untuk mencari fungsi komplementer dari suatu fungsi boolean? Ada dua, yang satu menggunakan De Morgan, kemudian yang kedua menggunakan dualitas. Ya, ini contohnya saja. Saya punya fungsi boolean 3 nilai X, Y, Z. Kemudian fungsinya adalah X, Y komplement, Z komplement, plus Y, Z. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi komplementer dari fungsi boolean ya. Ini, kita pakai cara yang satu dulu, De Morgan. Ya, kalau De Morgan, kalian lupa, misalnya seperti ini, berarti dia menjadi begini. Kalau seperti ini, dia menjadi seperti ini. Oke, tanda tambah, jadi kali di sini biasanya tidak usah dituliskan, masing-masing elemennya dikomplementerkan. Di sini kali, berarti dibalik, jadi tambah. Nah, ini berarti komplementer dari X, Y, Z. Ya, berarti ini semua satu kesatuan begini. Ini kita komplementerkan. Nah, jadi jangan diurai dulu, langsung dari aslinya, kemudian kita komplementer dengan menggunakan De Morgan. Nah, seperti ini. Ini kan ini ya, kali toh, berarti dia akan menjadi X komplement, ini kali, berarti tambah. Ini satu kesatuan yang dikurung ini. Berarti saya menjadi Y komplement, Z komplement, plus YZ dalam komplement. Kemudian ini bisa kita uraikan lagi pakai De Morgan, X komplement plus ini satu kesatuan ini ya, ini satu kesatuan ya, Y komplement, Z komplement 1, ini juga 1. Berarti ini menjadi Y komplement, Z komplement, saya komplementkan, ini tambah jadi kali YZ komplement. Ya. Hukum De Morgan. Kemudian lanjut lagi X, C ditambah ini komplement kayak gini, berarti dia masuk De Morgan lagi. Y komplement dikomplementkan jadi Y. Di sini operasi kali jadi tambah. Z komplement dikomplementkan jadi Z. Ya kan? Terus kurung lagi. Ini Y dikomplementkan ya Y komplement kali jadi tambah Z komplement. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu yang pakai hukum De Morgan. Sekarang kalau pakai hukum dualitas, mencari fungsi komplementernya seperti apa? Sama X, Y, ZC plus YZ. Dualitas ya, dualnya apa? Jadi kalau misalnya notasi operasinya kali, dualnya tambah. Operasi tambah, dualnya kali. Ya, jadi ini masih berbentuk operasi ya. Nah ini di sini X ya, komplemennya, tapi ini tadi menggunakan dualitas. Di sini kali ya, X kali bla 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 gitu, berarti X tambah kita kurung lagi Y ini kali, berarti Y komplement tambah Z komplement, ya kan? Kurung. Ini tambah, berarti ini kali. Y tetap. Ini kali, berarti tambah.
Z, sorry. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah didualkan, baru masing-masing elemen ya, masing-masing elemennya itu kita komplementkan. Berarti dia menjadi X komplement ditambah Y komplement dikomplementkan Y, Z komplement dikomplementkan Z, dikali Y komplement Y komplement ditambah Z komplement. Nah, hasilnya sama. Hasilnya sama ya, baik menggunakan rumus De Morgan maupun atau menggunakan cara hukum De Morgan ataupun hukum dualitas. Oke. Nah, sekarang ada istilah di fungsi Boolean ini yang dinamakan literal. Literal ini untuk nanti kita masuk ke min term sama max term ya. Apa itu literal? Literal itu adalah setiap variabel yang ada di fungsi Boolean tersebut. Baik itu komplemennya ya, baik komplemennya ataupun juga macam-macam lah. Nah, ini literalnya apa aja kalau ini? Ini literal YZ, Y komplement, Z komplement, itu literal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk kanonik. Oke, bentuk kanonik dari jabar Boolean. Oke. Ekspresi Boolean ya. Apa itu bentuk kanonik? Sebelum kita masuk ke situ, kita mau mengungkapkan dulu ada suatu namanya ekspresi Boolean yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di dalam ekspresi Boolean itu ada dua bentuk ya. Dua bentuk. Yang pertama itu adalah penjumlahan dari hasil kali. Sama satunya lagi kebalikan. Perkalian dari hasil jumlah. Ya. Ada dua istilah. Namanya min term, max term. Apa ini? Term atau suku. Kalau min term itu term atau suku dalam ekspresi Boolean ya, dalam ekspresi Boolean yang memuat literal dalam bentuk hasil kali. Ya. Kalau max term itu dalam bentuk hasil jumlah. Ya. Suku-suku yang ada dalam atau yang memuat literal ya. Jadi keseluruhan literal ya. Keseluruhan elemennya. Misalnya kalau ada fungsi Boolean seperti ini misalnya. Nah, ini ya penjumlahan dari hasil kali. Ya, ini hasil kali, ini hasil kali, ini hasil kali baru dijumlah. Ya kan? Nah, ini itu min term, ini min term, ini min term. Berarti di fungsi Boolean ini ada 3 min term. Nah, sekarang apa bedanya dengan max term? Adalah kebalikannya. Ya. Yang dikurung, di dalam kurung itu yang ditambah. Ya, kemudian itulah X komplement, Y plus Z komplement, kemudian X komplement, komplement Z. Nah, ini max term, max term, max term, max term, max term. Jadi fungsi Boolean ini memiliki 5 max term. Oke, yang ini memiliki 3 min term. Nah, seperti itu teman-teman. Mengenai max term dan min term. Kalau max term itu jumlah ya, jadi jangan terbalik. Kalau min term itu kalinya, kali tapi dijumlahkan.
Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya ekspresi boolean, ini kan tadi ekspresi boolean ya. Ekspresi boolean itu isinya penjumlahan dari satu atau lebih min term dan perkalian dari satu atau lebih max term. Nah, inilah dikatakan dengan bentuk kanonik. Ya. Nah, penjumlahan dari hasil kali tadi ini dikatakan diinggriskan sum of product, atau kita kenal dengan SOP. Nah, kebalikannya yang ini product of sum, POS. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau semisal kita punya min term max term, ya. Kita punya dua nilai gitu, XY atau AB gitu. Kalau kita pakainya XY ya, XY atau 3 nilai XYZ. Nah, itu membentuk min term max termnya seperti apa? Sini cara membentuk min term dan max term. Nah, sorry. Min term itu nilainya 0, 1. Nah, ini akan dinyatakan dalam komplement. Ya, berarti 1 dia dinyatakan tanpa komplement. Ya, nanti kita lihat maksudnya seperti apa. Kalau max term ya berarti kebalikannya. Kalau 0 itu tanpa komplement, ya. Kalau 1 komplement. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan membuat membuat min term dan max term melalui tabel kebenaran. Kita pakainya yang 2 dulu ya, 2 ini. Dua suku, 2 nilai. Oke. Oke, di sini min term, di sini suku, di sini ada yang namanya lambang. Ya. Kemudian max term. Oke. Sama di sini suku, di sini lambang. Nah, oke, ini di garis. Nah, 00. Tadi kalau min term, kalau 00 dinyatakan dalam komplement, berarti X-nya komplement, Y-nya komplement. 1 tanpa komplement kan, 0 berarti X-nya komplement, Y tidak. Ini X, Y komplement. Ya enggak? 0 dinyatakan dalam komplement, yang ini tadi. Berarti 0 Y-nya komplement. Terus ini 1, berarti X-Y. Nah, lambangnya itu M kecil, M0, M1, M2, M3. Nah, kebalikan sama si max term itu 0 justru tanpa komplement. Ya. Berarti ini kalau 0 tanpa komplement. Kebalik X plus Y. 0 tanpa komplement, X plus Y komplement. Ya enggak?
Ini berarti X komplement plus Y. Ini berarti X komplement Y komplement. Lambangnya sama, cuma ini kapital. Karena ini 0, ini 1, ini M2, ini M3. Ya, nah seperti itu. Ini untuk yang 2 nilai. Nah, kalau yang 3 nilai, nah bikin sendiri ya. 0, 0, 0, di sini 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, terus 0, 1, 2, 3, 0, 1, 1, betul ya? Terus 4, 1, 0, 0, terus 5, 1, 1, 0, terus 6, 6 itu, ini namanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, ini 5 ya? 5 itu ini 0, 1. Ya, supaya nggak cuman ini loh, apa namanya, nggak menghafal, tapi memahami. Ya, ini kan tadi saya bilang desimal ya, urutan desimal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang dirubah ke dalam bentuk bilangan biner. 5 berarti 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1, terus 6 berarti 4 tambah 2. Terakhir 1, 1, 1. Silakan kalian cari. Untuk min termnya. Min termnya berarti ini komplement ya. X komplement, Y komplement, Z komplement. Ya kan? Ini tinggal M0. Untuk max termnya berarti kebalikannya X plus Y plus Z. M besar 0. Kalau yang 2, ini harus, ya betul. Sini berarti ini X komplement, Y komplement, Z. M0, ini berarti X plus Y plus Z komplement M1 dan seterusnya. Nah, silahkan kalian teruskan sendiri ya. Teman-teman silahkan diisi, nanti terpakai untuk kita sampai ke peta Karnoff juga terpakai, jadi silahkan diisi. Oke, nah sekarang ini kita tadi sudah belajar SOP dan POS ya, sum of product sama product of sum. Nah, kalau kalian diminta nyatakan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Nah, yang pertama ada yang dalam bentuk tabel kebenaran dulu. Ya, ini saya buat dulu tabelnya. Oke, semisal kita punya fungsi boolean yang seperti ini ya. Jadi dalam bentuknya dalam tabel kebenaran. Nah, kalian diminta untuk menentukan fungsi boolean dalam bentuk sum of product sama product of sum. Ya, nah kalau dalam bentuk sum of product itu kita yang lihat min termnya. Min term yang nilainya 1. Ya, sini nih. Yang kasih saya bintang, saya beri tanda bintang. Ada 3. Ya, berarti kalau dalam bentuk SOP-nya, sum of product-nya, bintang nih, 001. Berarti kita punya X komplement, Y komplement, Z. Ya, itu harus hafal ya tadi. 0 itu kalau min term merepresentasikan apa? 1 itu apa? Terus kemudian bintang yang kedua 100, berarti X, Y komplement, Z komplement. Plus terakhir X, Y, Z. Nah, ini adalah apa namanya ya? Bentuknya. Bentuk fungsi boolean dalam suatu fungsi boolean dalam bentuk sum of product ya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya yang tadi saya minta bikin, kalian bikin, ini nanti itu merupakan lambang dari M1, M4, M7. Nah, kalau midterm atau SOP itu dinotasikan dengan sigma kurung 147. Ya. Nah, kebalikan dengan sum of product, product of sum itu max term ya. Nah, ini yang diperhatikan adalah 0. Nah, maka fungsi booleannya menjadi kalau max term berarti
nol adalah biasa ya, nol adalah tanpa komplement. X plus Y plus Z, ini kan nol atas sendiri. Kemudian yang ketiga berarti X plus Y komplement plus Z, X plus Y komplement Z komplement. Kemudian yang itu 101 X X komplement plus Y plus Z komplement, ya kan? Terakhir di sini X komplement plus Y komplement plus Z. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya tadi kalian lanjutkan tadi yang 3 itu, ini merupakan M1 kali M1, M0, M0, M2, M kapital 3, M kapital 5, M kapital 6. Atau dinotasikan pi 0, 2, 3, 5, 6. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang satunya fungsi boolean tidak dinyatakan dalam suatu tabel kebenaran, tapi suatu fungsi biasa. Cuma diminta untuk dirubah dalam bentuk shop dan close. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi pakai tabel kebenaran, kita menentukan fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS. Sekarang kalau kita punya sembarang fungsi boolean seperti ini, nah, kalian diminta untuk tentukan atau nyatakan begitu fungsi fungsi boolean dalam bentuk sum of product dan product of sum, ya. Oke, yang pertama SOP, sum of product, ya. Ingat yang kemarin, yang tadi kita katakan, oh belum ini ya, satu contoh kalau suatu ekspresi dikatakan min term, itu misalnya kalau dia di pasangan berurutan 3 ya, X, Y, Z gini, lupa saya tadi. Nah, min term seperti ini misalnya. Nah, ini dikatakan min term. Ya, tapi kalau dia cuma X, Y seperti ini, dia bukan min term. Ya, kalau misalnya X komplement Y, X komplement Z misalnya seperti itu, lah ini bukan min term. Tadi kan kalau nggak salah saya sudah memberi contoh kemarin apa video sebelumnya apa ya? Lupa saya. Nah, ini ada seperti ini ya. Nah, ini min term ya. Min term karena dalam satu ini termuat 3 lengkap X, Y, Z. Nah, kalau cuma X, Y ada misalnya di sini, nah ini bukan min term. Ya, max term juga sama. Kalau misalnya cuma isinya begini, misalnya begitu, nah ini juga bukan max term. Atau seperti ini. Z komplement gitu. Atau gini deh, yang bisa X, Y plus X, Y komplement Z. Nah, gini. Ini, max term kok ya, sorry. Max term tuh gini. Nah, misalnya gini. Plus Z. Nah, ini yang sebelah kiri ini max term. Tapi yang ini bukan, ya cuma 2. Atau nulisnya seperti ini. Nah, gini maksudnya. Y komplement Z. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan max term ya. Walaupun X ada, Y ada, Z ada, tapi kan tidak seperti ini bentuknya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini fungsi boolean yang ini otomatis dia belum merupakan apa tuh min term. Ya, ini SOP kan tadi min term ya. X plus Y komplement Z. Nah, sekarang kita akan membuat supaya dia menjadi min term. Nah, part yang satu dulu, X dulu. X, nah, ini bisa saya trik ya. Saya tuliskan X itu saya kali 1.
Nah, makanya hukum-hukum yang aljabar boolean itu yang ada berapa begitu ya, 10 kalau nggak salah tadi, atau lebih. Nah, itu setidaknya kalian bisa dipahami ya, karena nanti ini akan kita pakai 1 ya, X kali 1 kan hasilnya X ya. Nah, X1 ini bisa saya rubah menjadi karena kita butuh, ini kan hanya satu elemen ya. Kalau min term itu berarti dia harus ada tiga literal ya. Maka kita butuh literal Y maupun kita butuh literal Z, mau Y komplement atau Y, Z komplement atau Z, tapi kita butuh itu. Berarti satu ini saya rubah menjadi Y dulu misalnya. Nah, seperti ini. Y ditambah Y komplement itu 1. Hukum apa ya? Saya lupa namanya. Tapi kalau ini ya, Y ditambah Y komplement itu 1. Nah, kemudian ingat hukum idempoten. X kali X itu hasilnya X. Nah, ini tidak merubah kan? Nah, ini juga seperti ini. Nah, ini saya seperti ini kan. Nah, ya distributif. Sebenarnya distributif ya. Nah, begini. Nah, sudah menjadi tuh, sudah punya XY, ini XY komplement. Sekarang yang kurang apa? Z-nya. Baik Z ataupun Z komplement ya. Nah, maka ini saya kalikan 1 kan di sini bisa. Ini saya kali 1 juga. Nah, berarti satunya ini tinggal saya rubah. Apa itu tadi? Z ya. Nah, Z komplement. Ini juga iya. XY komplement 1 itu Z tambah Z komplement. Saya pindah ke atas sama dengan XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, yang X ini kita rubah ke dalam ini, karena dia kan harus SOP. Nah, part yang 1, X. Sekarang Y komplement Z. Nah, Y komplement Z ya sama dengan yang tadi. Sudah ada Y, sudah ada Z. Berarti yang kurang apa? X. Nah, ya berarti tinggal dikalikan 1 ini yang saya rubah jadi X. Nah, seperti ini. Berarti kita punya XY komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Karena tadi fungsi booleannya X ditambah ke Y komplement ini digabung jadi 1. Maka fungsi boolean apa sih dalam bentuk SOP, maka ini tinggal dijumlahkan semua saja. XYZ plus XYZ komplement plus XY komplement Z plus XY komplement Z komplement ditambah dengan XY komplement Z plus X komplement Y komplement Z. Nah, kalian cermati lagi, di sini ada 2 bentuk yang sama. Ini. Ya. Kalau tidak salah, H plus A. Ini apa ya? Denominasi apa ya? Hukumnya, ada itu hukumnya. Nah, berarti cukup 1. Ya kan? Ini berarti ya tinggal dihilangkan salah satu aja. X, Y, Z, C plus X komplement Z, X, Y komplement Z komplement plus X komplement Y komplement Z. Nah, selesai. Itu dalam bentuk sum of produknya. Nah, sekarang gantian satu lagi yang product of sum-nya. Clear ya? Post product of sum. F, X, Y, Z, tadi agak cepat ya. X plus Y. Nah, ini kurang banyak ya. Tapi kalau post itu adalah tambah. Ya kan? Tambah. Bukan kali kayak tadi. Tambah berarti ini cukup saya mau tambahkan sesuatu gitu kan ya.
Kalau saya tambahkan 0 gitu. Bentar. Kalau 0, oh enggak ngefek, oh enggak gini. Bentar. Ini berarti gini. X kali X ya. Saya pisah. Ini berarti kan kali-kali toh saya punya X plus Y komplement dikali X plus Z komplement. Kenapa kok bentuknya kayak gini? Karena kita masuknya ke pos tadi product of sum ya. Jadi produk itu kali sumnya itu tambah jumlah di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ini seperti ini. Oke. Berarti yang sebelah sini kurang Z ya. Kurang odds, kurang Z. Berarti kayak tadi kita pecah jadi 2. Ya. Nah, ini karena tambah supaya nilainya tetap, kalau tadi kan kali ya. Kali, berarti kalau ini tambah berarti ditambah berapa supaya hasilnya tetap X plus Y komplement, tambah 0. Nah, 0 dirubah jadi apa? Karena kurangnya Z, maka kita rubah jadi Z kali Z komplement. Nah ini bom idempoten lagi kita pakai seperti ini. Ya. Z komplement. Nah, ini jadi kita jadi satu. Kita rumpun kita himpun jadi satu seperti ini. Nah, ya enggak? Nah, seperti itu. Udah ketemu tuh satu ininya maxterm, ini juga maxterm. Kemudian yang X plus Z-nya sama dengan itu. Saya kalau mengalihkan nggak mungkin ya, karena kalau mengalihkan kan hanya Z yang dikalikan, maka saya tetap menambahkan dengan 0, di mana 0-nya saya rubah. Ini sudah ada X, sudah ada Z, berarti di sini Y. Y komplement. Kita pakai ini lagi sama, karena sepertinya ini mirip, identik ya. Nah, maka dia menjadi X plus Z plus Y dikali X plus Z plus Y komplement. Oke, jadi sudah semua, 2 ini sudah, maka fungsi boolean ini dalam bentuk product of sum, bentuknya seperti ini. Plus Z, nah kita tinggal jumlahkan aja ini Z, X plus Y komplement plus Z komplement, yang bawah X plus Y plus Z, kalau mau rapi boleh X plus Y komplement plus Z, karena komutatif berlaku dan asosiatif berlaku, jadi tinggal diteplok gonta-ganti saja seperti itu. Nah, ini adalah bentuk untuk post dan shop-nya. Oke, nah seperti itu dulu, kita sudahi dulu untuk Karnov sebentar lagi setelah video yang ketiga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.